kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan. Karena tidak semua perkara itu korupsi. Jadi kalau itu masuk ke ranah undang-undang korupsi, ya pasti diterima. Tapi apa dalam perjalanan itu ada alat buktinya yang menjerat seseorang sebagai tidak pidana korupsi atau tidak? Fungsi dan wewenangnya atau melebihi kapasitasnya sebagai jaksa atau menyalahgunakan kewenangan sebagai jaksa, laporkan aja ke Dewan Etik, bagian etiknya gitu. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani kini kian memanas. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan, persoalan tersebut kini merambah ke ranah dugaan suap yang kabarnya telah dilaporkan oleh Nikita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK. Perkembangan ini sontak menjadi sorotan publik, termasuk pengacara kondang Hotman Paris yang belakangan kerap diminta untuk turun tangan membantu Nikita. Meskipun belum secara resmi menjadi kuasa hukum, Hotman Paris sudah memberikan pandangannya terkait aspek hukum dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Kehadiran Hotman dinilai dapat memberikan perspektif hukum yang lebih tajam, sekaligus menambah tensi pemberitaan yang sudah panas sejak awal kasus ini bergulir. Lantas seperti apa komentar Hotman YG terus jadi incaran netizen untuk ikut turun tangan bela hak hukum Nikita Mirzani? Salam Hotman 911. Sudah ratusan ribu pendukung Nikita menghubungi Hotman Paris melalui chat di medsos. Bantu dong Nikita, bantu dong Nikita. Saya tidak tahu fakta kejadian sebenarnya karena saya bukan pihak dan bukan kuasa hukum. Tapi secara normatif kemungkinan analisa hukumnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan nomor satu, kalau itu endorse udah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia dituduh endorse. Kemungkinan kedua, kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan. Jadi tidak perlu ada yang ditutupin. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan, ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3. Ya, ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya, ini kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ingat, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar, apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat, hukumnya itu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Terkait langkah hukum yang diambil Nikita Mirzani dengan melaporkan dugaan suap ke KPK, respon juga datang dari kuasa hukum Dr. Oki dan Doktiv Agustinus Nahak. Menurut Agustinus, kesaksian dari kedua kliennya tersebut dapat menjadi salah satu bukti kuat untuk menguatkan laporan yang dibuat oleh Nikita. Ia menegaskan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Dr. Oki dan Doktiv bukan hanya relevan, tetapi juga memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan praktik suap yang dimaksud. Kalau menurut saya, melapor itu kan tidak salah tempat dan tidak salah waktu, ya kan? Kapan saya dia mau melapor, ketika dia sudah punya
dasar hukumnya yang kuat, silakan melapor. Karena orang melapor harus ada dasar hukumnya juga. Kalau ada dasar hukumnya mau melapor tentang apa? Ini kita kan melaporkan soal ada dugaan korupsi dan suap. Nah, apakah itu ada dasar hukumnya atau enggak? Kalau ada dasar hukumnya, setiap laporan kan tidak mungkin ditolak. Tapi kan nanti dalam verifikasi apakah nanti ditindaklanjuti atau dihentikan. Karena tidak semua perkara itu korupsi. Jadi kalau itu masuk ke ranah undang-undang korupsi, ya pasti diterima. Tapi apa dalam perjalanan itu ada alat buktinya yang menjerat seseorang sebagai tidak pidana korupsi atau tidak? Dan kalau laporan ke KPK, kami minta supaya KPK profesional tidak lanjut. Apakah itu tidak pidana korupsi atau tidak? Coba dilakukan verifikasi dan dipanggil dulu orang-orang yang punya kepentingan di situ. Sebenarnya cepat ya, setelah laporan diterima, apalagi kasus publik kayak ini akan diverifikasi dulu apakah itu nanti diberikan surat apakah itu masuk ke tidak pidana atau tidak. Karena undang-undang KPK kan mengatur hanya khusus tidak pidana. Kalau bukan tidak pidana ya tidak masuk. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan secara rinci laporan apa yang diajukan Nikita Mirzani ke KPK, namun yang jelas dalam beberapa sidang terakhir, Nikita kerap menyuarakan adanya bukti rekaman yang diduga memperlihatkan permainan antara pihak Reza Dradis dengan oknum di lingkungan pengadilan. Rekaman tersebut, menurut Nikita, menjadi bukti penting adanya upaya pengkondisian situasi yang sejak awal persidangan dirasakannya tidak adil. Dalam 2 kali persidangan, Nikita telah berupaya agar rekaman suara itu dapat diperdengarkan di hadapan majelis hakim. Namun, permintaan tersebut selalu ditolak. Penolakan ini semakin mempertebal dugaan adanya pihak-pihak yang mencoba menutupi fakta, sekaligus menambah ketegangan di ruang sidang yang sudah panas sejak awal kasus bergulir. Lantas seperti apa masukan Agustinus Nahak kepada kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, atas peristiwa tersebut? Kalau bisa tidak ya, karena memang kalau JPU itu tugasnya menggali terus unsur-unsur pidana sesuai dakwaannya. Dia tidak mau kita keluar dari situ. Kalau kita keluar dari situ, dia biasanya memantan, kita kembali lagi ke urusan dakwaan. Tapi dalam kasus pidana sebenarnya tidak lurus pakai kacamata kuda. Semuanya ada sisi lainnya yang harus dijelaskan. Kenapa begini? Kenapa? Ada apa? Dengan di mana dan lain sebagainya. Itu kan ada hal yang harus dijelaskan oleh Nikita. Tapi kan mungkin jaksa selaku penuntut dia lihat bahwa loh ini kok tidak sesuai dengan dakwaan itu. Karena dia kan merasa dakwaan tidak mau si terdakwa keluar dakwaan gitu. Tapi kalau terdakwa nggak apa-apa supaya meyakinkan majelis bahwa dia tidak bersalah. Kan yang menilai kan majelis bukan jaksa kan tinggal nuntut. Yang adil itu kan majelis, makanya harus menghormati yang namanya majelis, menghormati pengadilan. Ya kalau menurut saya sebagai mantan pengacara Nikita, saya sarankan kepada tim pengacara untuk memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada Nikita Mirzani. Harus sopan di dalam melakukan proses hukum. Kasihan. Kenapa? Kalau dia tidak sopan di dalam mengikuti proses hukum di pengadilan, ini bisa berbahaya. Satu, bisa saja tidak mendapatkan keringanan, bisa menambah hukuman. Yang berikutnya adalah bisa diarahkan ke penghinaan ataupun menghalang-halangi proses hukum. Itu ada pidana baru lagi. Kalau memberat atau tidak tergantung dari pertimbangan hakim. Tapi apa yang dilakukan di kita sebenarnya jangan ditiru. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harusnya menghormati yang namanya peradilan, supaya tidak diduga melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan. Yang kedua juga bahwa ada dugaan juga dengan dia tidak mau menggunakan rompi dan juga borgol, itu kan SOP ya. Nanti diarahkan ke menghalang-halangi proses peradilan. Hormatilah proses pengadilan. Kalau toh pengadilan atau majelis misalnya Anda duga melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya, ada komisi yudisial, ini laporan aja. Jaksa ternyata tidak tidak sesuai fungsi dan wewenangnya atau melebihi kapasitasnya sebagai jaksa atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai jaksa, laporkan aja ke dewan etik, bagian etiknya kan gitu. Agendanya itu masih memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Kalau Nikita Mirzani ingin menyampaikan sesuatu, nanti ada gilirannya di pemeriksaan terdakwa nanti. Nah, jadi dihabiskan dulu nih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Nah, misalnya
minggu depan itu saksi habis ya. Kan karena saksi yang tadi karena belum selesai kan diminta oleh hakim agar saksi hadir lagi di Kamis depan. Katakanlah setelah Kamis depan saksi habis. Kemudian hakim juga memberikan kesempatan kepada Nikita Mirzani, penasihat hukumnya, mau menghadirkan saksi yang meringankan kita, kan? Nah itu dikasih kesempatan tuh pembuktian oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa, ya saksi-saksi yang meringankan yang menguntungkan Nikita Mirzani itu nanti dikasih kesempatan. Nah kalau ada nanti dihadirkan. Termasuk mau menghadirkan ahli juga boleh, nanti harus dihadirkan. Sorotan lain yang tak kalah menarik adalah aksi dukungan yang diberikan kepada Nikita Mirzani oleh seorang wakil rakyat, Umar Bonte. Belum lama ini, Umar secara tegas menyatakan komitmennya untuk membela Nikita. Ia bahkan mengungkapkan rencananya untuk mengirimkan surat langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan tujuan memastikan bahwa Nikita mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Langkah Umar Bonte ini sontak menuai perhatian publik. Banyak yang menilai sikapnya sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak warga negara yang merasa terzalimi dalam proses hukum. Ia pun menegaskan bahwa upaya ini bukan semata-mata membela figur publik, tetapi memperjuangkan prinsip keadilan yang harus berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu. Pak Presiden, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Hari ini saya membuat video ini untuk Bapak Presiden. Saya benar-benar menyaksikan ketidakadilan sudah terlalu berlebihan. Ketika saya berada di Jakarta, saya menyaksikan peradilan Nikita Mirzani yang tidak adil. Saya ingin bertanya, kenapa ketidakadilan terhadap masyarakat itu seringkali dirasakan hanya karena kita terus mempertahankan mereka-mereka yang sudah kaya raya? Kenapa rakyat selalu harus berhadapan dengan mereka-mereka yang kaya raya ini, Pak Presiden? Dan anehnya, hukum tidak pernah memberikan keadilan terhadap masyarakat kecil. Hukum hanya menguntungkan orang-orang besar. Hukum hanya menguntungkan para pengusaha. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Presiden? Saya mohon, saya tahu Pak Presiden orang baik. Saya benar-benar tahu Pak Presiden orang yang gampang sedih, orang yang sangat iba kepada masyarakat kecil. Melalui kesempatan ini, Pak Presiden, saya mohon, tolong berikan keadilan buat masyarakat kecil, Pak Presiden. Saya mohon penegakan hukum harus diberikan seadil-adilnya buat masyarakat, Pak Presiden. Saya menaruh harapan besar terhadap Bapak Presiden. Saya sangat yakin, saya sangat percaya Bapak Presiden adalah orang baik, orang yang gampang sedih, orang yang gampang mengasihi masyarakat kecil. Saya sangat yakin masalah ini bisa diselesaikan, Pak Presiden. Ya, sebagai anggota DPD RI tentu saya akan menyiapkan suatu langkah yang tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada Nikita Mirzani. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dalam persidangan ini banyak hal yang kami temukan adanya suatu peristiwa hukum atau suatu proses hukum yang kami nilai kurang adil atau kurang berjalan dengan baik. Kenapa saya terus memberikan perhatian terhadap kasus Nikita Mirzani? Karena kasus ini benar-benar menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dari anak-anak, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, semuanya. Jutaan masyarakat Indonesia benar-benar memantau dan benar-benar menyimak proses peradilan yang sedang menimpa Nikita Mirzani. Karena itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan ya, penegakan hukum yang baik dan yang benar terhadap masyarakat Indonesia.